Halo Sampurasun, Wilujeng Tepang Deui sareng Simkuring, Edwin Rahmatullah di video pembelajaran bahasa Sunda. Nah teman-teman, pada video pembelajaran kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai tanda titik, pananya jeung penyuluh. Kita langsung saja ya. Nah yang pertama, tanda titik. Tanda titik ini dipakai pikeun nuduhkeun wawaran atawa berita. Jadi tanda titik ini dipakai untuk menunjukkan sebuah momentum atau berita. Nah, apa tuh kalimah wawaran? Kalimah wawaran nyaeta kalimah anu eusina ngawawarkeun atawa merebeja kabatur. Jadi kalimah wawaran itu adalah kalimat yang isinya ngawawarkeun, memproklamirkan atau mengumumkan ya, atawa merebeja kabatur atau memberitahu suatu kabar kepada orang lain ya. Nah, contohnya Agus Bumina di Ciwidey. Nah, kalimat ini menunjukkan bahwasanya mengabarkan Agus ini rumahnya di Ciwidey. Kemudian Dewi keur maca surat di kamarna. Nah, ini mengabarkan atau memberitahukan orang lain bahwasanya Dewi ini sedang membaca surat di kamarnya. Nah, yang kedua, tanda pananya. Tanda pananya ini dipakai di tungtung kalimah pananya. Jadi dipakainya di ujung kalimah pananya atau tanya. Apa itu kalimah pananya? Kalimah pananya nyaeta kalimah anu eusina nanyakeun hiji hal sarta miharep jawaban ti batur. Jadi kalimah pananya itu adalah kalimat yang isinya menanyakan satu hal serta mengharapkan jawaban dari orang lain. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah macam-macam kecap pananya atau kata tanya, ya. Nah, misalkan yang pertama ini saha. Saha itu siapa? Kusaha. Kusaha ya, oleh siapa? Tisaha dari siapa? Kasaha kepada siapa? Ini gunana pikeun nanyakeun ya. Jadi gunanya untuk menanyakan jalma itu orang, pangeran itu Tuhan, malaikat atau jin. Misalkan seperti ini. Saha nu poe Senen ti sakola misalkannya. Saha nu poe Senen ti sakola berarti artinya siapa hari Senin tidak sekolah. Nah, jadi menanyakan orang seperti itu. Kemudian yang kedua, mana nu mana? Ya, ini gunana pikeun nanyakeun pilihan. Misalkan kayak ini. Nu mananya baju norek dipake ayeuna, najib memilih. Nu mananya yang mana ya baju yang akan dipakai sekarang. Kayak gitu. Jadi menanyakan pilihan. Yang ketiga, ti mana, ka mana, di mana. Ti mana ini dari mana, ya. Ka mana mau ke mana, di mana. Ini gunana pikeun nanyakeun tempat asal, tempat tujuan atau tempat ayeuna. Misalkan seperti ini. Di mana Bu? Nah, dari mana Bu? Nah, dia menanyakan tempat asal dari mana, seperti itu ya. Atau badai ke mana? Mau ke mana? Ini menanyakan tempat tujuan dia mau kemana, seperti itu ya. Nah, yang keempat, naon. Naon ini gunana pikeun nanyakeun hal barang tutuhan. Misalkan seperti ini. Sato naon anu sukuna opat. Nah, berarti menanyakan sato naon hewan apa anu sukuna opat yang kakinya 4. Jadi menanyakan bisa hal, bisa barang, bisa tutuhannya atau bisa juga hewan seperti itu. Yang kelima, kumaha. Kumaha ini adalah bagaimana ya. Gunana pikeun nanyakeun cara atau keadaan, menanyakan cara atau keadaan. Misalkan seperti ini. Kumaha damang. Nah, ini menanyakan mengenai keadaan diri ya. Kumaha damang, bagaimana kabarnya, sehat? Nah, seperti itu ya. Yang keenam, sabaraha sakumaha. Sabaraha ini berapa? Sakumaha ini juga berapa ya ukurannya. Nah, di sini menanyakan harga, jumlah, jeung bilangan. Contoh misalkan sabaraha pangaosna beas teh mang. Nah, sabaraha pangaosna berapa harganya beras ini? Mana seperti ini menanyakan harga ya. Yang ketujuh, kunaon, naon sababna naha. Kunaon ini kenapa? Naon sababnya? Apa sebabnya? Naha, kenapa? Ya.
ini menanyakan sebab atau kelakuan. Misalkan seperti ini. Kunaon gebis? Kunaon si eta bisa gebis? Nah, kenapa? Dia bisa sampai jatuh seperti itu. Jadi kenapa? Nah, gitu ya. Ini adalah macam-macam kecap pananya ya. Nah, ini contohnya yang tadi ya, misalkan. Bade kamana, mau kemana ya. Kemudian diakhiri dengan tanda pananya. Ya, seperti itu. Satonaon anu disadana kongkorongok. Hewan apa yang bunyinya kongkorongok atau kungkurungok ya. Nah, ini adalah ayam jawabannya. Nah, jangan lupa disini kasih tanda pananya. Sabaraha pangawasna buku teh, Pak? Sabaraha berapa pangawasna harganya? Berapa harganya bukunya, Pak? Nah, seperti itu ya. Ini contoh-contohnya. Nah, yang ketiga, tanda penyeluk. Tanda penyeluk ya, atau tanda seru. Nah, ini dipakai pikeun nuduhkeun yang pertama ada kalimah panitah atau pangjurung. Ya, kalimah perintah ya, perintah. Contoh, misalkan, Adek, gera ibak. Adek, segera mandi. Nah, ini menunjukkan perintah Adek ini untuk segera mandi. Yang kedua, dipakai pikeun kalimah pamenta atau meminta. Ya, meminta. Contohnya, Mah, nyuhunkeun artos. Mah, minta uang. Seperti itu ya. Jadi kalimah untuk meminta sesuatu. 3. Kalimah pangarap-ngarap. Nah, kalimah pangarap-ngarap atau mengharapkan sesuatu. Contohnya, mudah-mudahan hujanna gancang raat. Semoga hujannya segera reda. Seperti itu. Dia mengharapkan hujan segera reda. 4. Kalimah pangajak. Nah, atau yang mengajak sesuatu, mengajak seorang ya. Contohnya nih, urang ulin lang layangan yuk. Kita main layang-layang yuk. Nah, seperti ya. Dan yang kelima, kalimah panyarek. Panyarek itu pelarangan ya, untuk melarang sesuatu. Contoh, ulah dianggo pulpen eta mah bocor. Ulah dianggo jangan dipakai. Pulpen eta mah pulpen itu bocor. Jadi jangan dipakai pulpen itu karena bocor. Nah, ini adalah melarang seseorang untuk melakukan sesuatu. Ya, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mendukung video ini dengan memberikan tanda suka, ya, tanda jempol ke atas. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah subscribe dan memberikan komentar di video ini. Sekian dari saya, hatur nuhun.